Dan tiba-tiba besoknya ada video dari kuasa hukum dari mereka berdua yang menyatakan bahwa Dila dan juga Bekti ini memutuskan untuk bercerai. Yang pasti yang menggugat pertama adalah si Dila. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur, Aldila Julita resmi gugat cerai Indra Bekti mengejutkan banyak netizen yang tercinta. Aldila Julita menegaskan ini adalah proses yang terbaik untuk dirinya dan Indra Bekti saat ini. Menyoal tentang alasan perceraian, Aldila Julita bicara soal prinsip. Dirinya mengatakan adalah sosok yang sangat memegang prinsip. Aldila Julita tak merinci prinsip apa yang jadi pertimbangan Aldila Julita gugat cerai Indra Bekti. Menurut Aldila Julita, saat ini perpisahan adalah yang paling tepat untuk mereka menyelesaikan masalah tersebut. Aldila Julita membeberkan awalnya dia tak mau bicara di depan publik soal masalah rumah tangganya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang memang harus diklarifikasi olehnya karena menganggap sudah sangat melebar dan terjadi simpang siur. Aldila Julita mengungkapkan sudah sejak 2020 ingin pisah dengan Indra Bekti. Semua terjadi karena prinsip. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang terhormat? Idih, mbak ini nih ya, kemarin lakinya baru sakit bentar, baru masuk rumah sakit bentar, baru berapa hari udah open donasi. Baru open donasi, kalian ingat kan postingan yang lalu ya kan, dia baru open donasi, sekarang lakinya baru sembuh, baru recovery bentar, udah minta cerai. Kasihan loh ini lakinya. Boyo tunggu dulu 1 tahun ke, setengah tahun ke, ya kan, paling cepet setengah tahun gitu. Tarik napas dulu tuh lakinya, belum juga tarik napas benar-benar udah digugat cerai. Jadi tega amat mbak, jadi orang nggak ingat punya anak, nggak ingat janji nikahnya. Di mana-mana tuh kan janji nikah ada ya kan. Nggak tahu deh mbaknya, mungkin kemarin pas nikahnya kagak punya janji nikah kali, janjinya pas senang-senang aja, dia lupa kali ya. Kok namanya berumah tangga tuh ada pasang surutnya, kadang di atas kadang di bawah, kadang di atas enak, di bawah juga enak mbak, makanya dinikmatin mbak pada saat di bawah gitu. Jangan pada saat di atas aja lu nikmatin. Kemarin hartanya masih banyak, kagak mau dijual, malah minta donasi. Sekarang lakinya udah sembuh, baru juga mau recovery, udah minta cerai. Aduh mbak, lu kebanyakan emang. Kur mbak, ya diketawain loh sama janda-janda di luaran sana yang punya anak banyak, suaminya tapi nggak ada, meninggal, ditinggal mati. Diketawain loh mbak sama janda-janda yang banyak anak, lakinya direbut sama ani-ani. Diketawain lu mbak sama janda-janda di luar sana yang anaknya banyak nih, lakinya kagak dikasih nafkah gitu ya. Jadi intinya bersyukur, jalanin aja udah. Gue nggak ngerti ya nih rumah tangganya mereka, cuma kalau dilihat-lihat sih kasihan aja ya, laki baru sembuh terus udah aduh nggak ngerti lagi deh. Ini jahat banget sih ini orang, bener-bener. Ini anak mantunya siapa sih? Pasti bukan mantu idaman kan, nggak kayak gue kan mantu idaman. Karena ekspresinya di sini tuh kayak dingin dan menakutkan gitu. Di sini momennya Indra Bekti itu ngasih kata-kata yang menurut aku menyentuh ya kalau sebagai sepasang suami istri gitu. Kayak kata-kata meyakinkan bahwa kita bisa menjalani sama-sama, tapi kok ekspresi istrinya kayak menyeramkan gitu. Beberapa hari yang lalu itu aku baru aja lihat podcastnya Melanie Ricardo, ya kan. Ini orang yang datanglah berdua after Indra Bekti memang sudah pulih dan keluar dari rumah sakit. Dan menurut aku kemajuan banget, perkembangan banget nih untuk kesehatan Indra Bekti, karena jarang loh orang yang sudah pecah pembuluh darah bisa sestabil ini gitu. Ya minimal kalau nggak lumpuh sebelah pasti susah ngomong, atau di bagian bibir itu pasti ada yang agak miring gitu. Tapi ini Indra Bekti kayak habis sakit dan pulang dari rumah sakit dan udah pulih gitu. Ya nggak sih menurut kalian? And so far so good, aku pikir semuanya bakal baik-baik aja kan, karena kemarin istrinya juga mendampingi dengan sangat baik selama dia sakit. Dan tiba-tiba besoknya ada video dari kuasa hukum dari mereka berdua yang menyatakan bahwa Dila dan juga Bekti ini memutuskan untuk bercerai. Yang pasti yang menggugat pertama adalah si Dila. Astaga Dragon, aku kaget karena kemarin kan baru lihat dari podcastnya Melanie Ricardo dan gak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba kok cerai?
Dimana faktanya katanya Dila dan juga Bekti ini sudah memutuskan untuk berpisah dengan secara baik-baik. Yang kedua, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berubah seperti biasa, hanya mungkin pisah rumah aja. Dan fakta yang ketiganya juga, Indra Bekti ini yang keluar dari rumahnya, meninggalkan Dila dan juga anak-anaknya, ya kan? Jadi pisah tempat lah Indra Bekti, tapi yang keluar dari rumah itu gitu. Terus fakta yang seterusnya, ini bukan karena katanya Indra Bekti yang sakit ya, katanya, tapi karena memang sudah keputusan dari mereka berdua aja mau berpisah. Aku agak kurang yakin sih sama yang itu. Kita nggak akan pernah tahu isi rumah tangga orang lain seperti apa, karena cover buku yang bagus itu belum tentu ceritanya juga bagus yang di dalamnya kan gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, dulu kan Indra Bekti itu pernah kejerat kasus tahun 2016 tentang diduga pelecehan seksual ya, si RF itu ya kan. Nah, kenapa nggak di situ aja sih istrinya gugat cerai gitu? Karena kan menurut aku itu adalah case yang memalukan kalau misalnya benar-benar terjadi. Kenapa aku senggol dengan case 2016 itu? Karena katanya penyebab gugat cerai Dila ini yang sekarang dikarenakan ada kaitannya sama masalah Indra Bekti tahun 2016 yang diduga melakukan pelecehan seksual itu. Menurut aku kayak nggak sinkron. Karena kalau misalnya mau ada kaitannya ke situ, kenapa nggak waktu hari itu aja ketika terjadi langsung gugat cerai? Kok sekarang ketika suaminya udah rentah sakit baru gitu? Jadi guys, begitu permasalahan Indra Bekti itu digugat cerai oleh istrinya, maka muncullah video-video masa lalu daripada Indra Bekti yang dulunya diduga bla 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 dan bla bla bla, atau dengan isu bahwa Indra Bekti itu adalah kaum pelangi. Yang gue mau bahas di sini adalah gini ya guys, itu masa lalu dan kita tidak usah mereka-reka apa yang terjadi antara Indra Bekti dan istrinya. Mau itu dia bagaimanapun atau masa lalunya ataupun bukan, orang lagi sedih-sedihnya lo mau bercerai, terus kalian mulai mengungkit masa lalu seseorang yang sebenarnya mungkin entah itu benar atau tidak, dia sudah berubah atau tidak. Kamu mulai mengkait-kaitkan, oh mungkin saat Indra Bekti di rumah sakit ketiduran, handphonenya diambil oleh istrinya, kemudian diketahui. Shh, stop guys. Hari ini itu beredar berita tadi bahwa seorang siswa SD di Banyuwangi kalau nggak salah itu menjadi korban bully kemudian bunuh diri. Stop membuli sesama, stop mereka-reka, stop membuat berita hoaks. Gitu loh, bijaklah kita menyikapi berita apapun itu. Seandainya dulu kamu pernah bermasalah dan masalah itu ternyata belum diketahui tingkat kebenarannya atau validasi akurasinya, kemudian sekarang kamu udah berubah menjadi orang baik. Begitu kamu ada sedikit permasalahan, dikait-kaitan sama masa lalu kamu. Kamu mau seperti itu? Kan gak ada yang mau. Jadi, apa yang dihadapi sekarang, ya udah biarin aja dia hadapi masalahnya yang sekarang. Perceraian bersama istrinya. Gak usah dikait-kaitkan sama masa lalu, dan masa lalu. Ya, jadi yang gue sarankan, kita sebagai umat Muslim ataupun orang Indonesia yang berbagai macam agama, udah cukup deh skip, gak usah cari-cari, gali-gali nih masa lalu orang lain. Orang hidup bukan untuk masa lalu, dia hidup sekarang dan untuk masa depannya. Jadi saat dia dalam keadaan terpuruk, bukannya menggali masa lalu, kasih support, ya. Rubah mindset kita.